Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Ada yang sebagai observer atau pengamat, ada yang sebagai coaching dan juga sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Suryadi pagi ini? Alhamdulillah kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Suryadi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, host dan coaching akan saya amati Pak dan saya nilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak. Antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya, terima kasih Pak Adi. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presentasi atau kehadiran mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dengan yang ingin diobservasi. Ya, kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir Pak, pertanyaan saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Baik, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching. Coachingnya nanti setelah selesai coaching kita kembali berdiskusi tentang kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Adi atas bantuannya. Saya ucapkan kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jackson. Apa kabar? Sehat semua Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suryadi. Kabar saya baik dan sehat. Alhamdulillah Pak Jackson, saya juga ikut senang dengannya. Tapi saya amati pada Pak Jackson tidak kelihatan bersemangat dan seperti biasanya hari ini. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Begini Pak, sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Nah, kira-kira apakah Pak Suryadi ada waktu? Mohon maaf Pak jika seandainya saya mengganggu waktu Bapak. Ya, alhamdulillah Pak sebelumnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, saya nggak bisa tenang gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira Pak Jackson harapkan dari hasil jalan ini seperti apa? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya dapat bisa menceritakan proses saya ini kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak ceritakan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Gitu.
Oh iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak? Bisa diceritakan Pak ya? Begini Pak, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas begitu Pak. Oh iya, saya ingat Pak ya. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Kira-kira apa yang membuat Pak Jackson mendapat teguran tersebut Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius juga Pak. Oh iya, tidak serius. Seperti apa Pak? Itu Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan begitu. Oh, lalu proses mengajar yang bagaimana? Apakah dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Bapak mendapatkan kritikan dari pengawas itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai pak atau memakai Tek Pak ya? tag gitu Pak. Iya. Oh iya, lalu bagaimana Pak Jackson terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya selalu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan dan lainnya sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum gitu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan begitu Pak. Oh iya, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira Pak Jackson lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu seperti apa Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, maupun dari perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan begitu Pak. Mengapa Pak Jackson tidak menggunakan buku yang lain dalam pelaksanaan tersebut? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Iya, sebenarnya itu bagus sih Pak ya. Kemudian soal output menurut Pak Jackson, bagaimana hasilnya saat Bapak Jackson mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti apa kita ketahui karakter dan profil belajar pada murid beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Baik, nah, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, setelah Pak Jackson bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, terima kasih Pak Sendiri. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, tetapi masih ada sedikit yang mengganjal gitu Pak. Salah satunya yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai gitu Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Jackson merasa masih sedikit resah selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut akan menjadi masalah di kemudian hari begitu pada kepala sekolah saya itu. Iya, jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Jackson merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Jackson tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas mengingatkan Pak Jackson dengan buku teks tersebut, Pak Jackson memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Ya, betul Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya untuk saat ini Pak Jackson bisa berefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya Pak Jackson dipanggil ke kepala sekolah, Pak Jackson sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan saya yakin pasti beliau nanti juga menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Jackson dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan begitu ya Pak. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bapak untuk melanjutkan seksi berikutnya dan aksi? Ya Pak, ya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga dari pengawas. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Pak Jackson ingin sampaikan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Pak dan juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks begitu Pak. Jadi supaya apa yang menjadi saran beliau itu akan saya terapkan juga. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Jackson selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku untuk teks ya, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Iya. Wah, hebat sekali ya, luar biasa Pak Jackson. Langkah penyesuaian yang sangat baik yang sudah diambil, saya setuju dan diri itu. Wah, alhamdulillah syukur Pak Suryadi. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan dalam penyelesaian masalah ini. Bersyukur saya sudah bisa berbagi dengan Pak Suryadi atas proses saya, apalagi sudah berurusan dengan atasan, gitu Pak. Iya. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur ya Pak Jackson sudah membuat rencana. Dan kira-kira batasan waktunya itu kapan Pak? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Pak. Tetap muka ke depan. Iya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks pembelajaran. Secepatnya ya Pak ya, Bapak melaksanakan itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Jackson butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ya, ide yang sangat bagus sekali. Semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik Pak Jackson. Sekarang hati sudah merasa nyaman dan tenang ya. Ya, amin ya robbal alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ke depan. Ya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Jackson. Jadi ini mohon maaf, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid dan wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi guru upacara untuk hari Senin nanti. Ya, terima kasih Pak Jackson atas waktunya. Silakan melaksanakan tugas kembali Pak ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ardiansa. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Iya. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menggunakan beberapa pertanyaan masalah observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak. Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak Suryadi, menurut saya
sebagai observernya. Tadi proses coaching tadi Pak Suryadi dengan Pak Diksen sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Suryadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Diksen, sehingga Pak Diksen bisa membuka solusi dan menemukannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan konsep-konsep coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan kita lakukan tadi. Iya, begini Pak ya, potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga kedepannya nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah itu Pak, semoga ke depannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan titik observasi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Diksen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suryadi. Bagaimana kabarnya Pak Diksen? Alhamdulillah baik Pak Suryadi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak ya, pada coaching kali ini pos dan coach yang saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan Bapak sebagai coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama-tama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama esensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Iya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang diobservasikan? Baik, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Iya. Kemudian yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Pak. Iya, baik. Demikian dulu ya Pak ya, observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Nanti setelah selesai coaching kita kembali untuk berdiskusi, memahami masalah yang kita hadapi. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak. Siap, terima kasih waktu dan kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ardi? Baik Pak Diksen. Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Ardi. Saya dengar nih Pak Ardi ini dia mau dibicarakan. Apa sih yang mau dibicarakan Pak Ardi? Nah betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak. Ya. Tapi sepertinya kita punya waktu ini hanya kurang lebih 15-20 menit ya Pak Ardi. Kita ngobrolnya apa sih mau disampaikan Bapak? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan dulu di sekolah saya Pak. Saya perhatikan di tahun-tahun itu kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional saja Pak. Itu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak, perkembangan zaman ini semakin canggih. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah
saya itu tidak mau terjadi perubahan hanya mengandalkan metode konvensional. Iya. Nah, sehingga pembelajaran itu kurang bervariatif gitu Pak. Baik, kalau saya garis bawah ini ya, artinya yang menjadi permasalahan Pak Ardi ini adalah pembelajaran yang dari rekan guru Bapak ini kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya, betul, kurang bervariatif. Baik itu medianya atau model pembelajarannya itu pasti menggunakan model lama gitu Pak. Iya. Baik Pak Ardi, jadi yang Bapak Ardi harapkan ini adanya perubahan gitu ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak Ardi ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi, metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran seperti video, kuisis, dan sekarang sedang marak digunakan para guru atau setidaknya membuat slide, gitu Pak. Seperti PowerPoint, tidak hanya mengandalkan ceramah saja, tanpa adanya usaha apapun. Jadi harapan saya itu lebih bervariatif agar pembelajarannya itu lebih maju. Baik. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Pak ya. Nah, dan itu berada di level 10. Nah, sekarang ini Pak Ardi kira-kira berada di level berapa nih kira-kira? Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Nah, ini karena di sekolah itu masih banyak guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu sebenarnya agak sulit. Nah, mungkin saat ini masih level 5. Oke, di level 5 ya. Jadi sekarang ini level 5 bisa nggak kita nanti kita tingkatkan untuk bisa perubahan yang lebih bervariatif lebih Pak Ardi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Pak. Ya karena kalau untuk level lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu guru senior, karena lagi mungkin level 5 atau 7 itu masih mungkin Pak dilakukan. Ya, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang mungkin yang dapat Bapak Ardi lakukan untuk menciptakan perubahan itu gitu Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan guru antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Pak. Oke. Untuk mentoring nanti akan merencanakan pendampingan dari mentoring. Kira-kira selain dari strategi yang kedua tadi itu, pernahkah atau yang mungkin supaya teman-teman Bapak nyaman nanti ketika penyampaian itu Pak, adakah dari kedua itu strategi yang lain begitu Pak? Mungkin kalau bukan mentoring, saya juga mencoba nanti konsultasi dengan kepala sekolah dan membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu menggunakan media-media yang bervariatif gitu Pak. Baik Pak, dengan merencanakan tentang mentoring pendampingan atau workshop, nah dari ketiga ini nanti Pak Ardi untuk saat ini yang lebih cepat realisasikan itu yang mana kira-kira dari antara ketiga dari baik mentoring, baik IHT, baik juga pendampingan itu. Yang dari ketiga-tiga itu yang mana yang menurut Bapak nanti yang mudah untuk diterapkan untuk ke depannya? Sepertinya saya mentoring ya Pak. Mentoring. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Betul. Waktu juga yang tidak sebentar, dan kemudian masalah biaya. Nah, juga harus mencari narasumber. Juga tidak mungkin itu ya permasalahannya
Oke, berarti mentoring ya Pak, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Ardi memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja kira-kira nanti Pak? Ada sih Pak, sebenarnya mungkin kita bantuan dengan guru di sekolah Ya. yang ahli bidang IT yang menggunakan pembelajaran yang sudah berkreatif. Ya. Misalnya di sekolah saya itu nanti saya minta bantuan dengan guru IT. Nah, yang juga beliau adalah operator sekolah. Oh. Pak, ya. Baik Pak Ardi, Pak Ardi dengan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Pak Ardi merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan mencoba mengkoordinasikan dengan guru, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Ardi, bagus sekali ya Pak Ardi. Kira-kira Pak Ardi dari percakapan kita ini apa sih yang artinya Pak Ardi sudah dapatkan gitu Pak? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Pak bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Ya. dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi. Ya. Kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi media pembelajaran. Oke. Alhamdulillah Pak Ardi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di bidang kreatif. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya Pak Ardi. Dari percakapan kita hari ini kita ketemu di sini dulu Pak Ardi lah. Semoga membawa manfaat dan juga saya tunggu kabar progresnya, perkembangannya, mudah-mudahan ada perkembangannya. Ya, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kebahagiaan sekolah kami. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja hubungi saya ya Pak. Ya, Intinya semoga kita bisa ngobrol di lain waktu. Oke kalau begitu saya sangat senang bisa berbincang dengan Pak Ardi. Demikian Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suryadi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak Ya. Jackson. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ya. pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengalir dan juga menggali dari coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, begitu Pak. Oke, coachingnya. Menurut saya sudah observer tadi proses coaching Pak Jackson dan Pak Ardi sudah berjalan dengan baik Ya. dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Ya. Pak Jackson sudah berusaha menggali yang memberi pertanyaan kepada Pak Ardi sehingga Pak Ardi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, Ya. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi Mas proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, ya. Titik demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Pak Ardi? Baik, alhamdulillah.
sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presensi atau dia penuh dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Potensi yang ingin saya pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifiknya begitu Pak dalam observasi nanti begitu. Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak presentasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya dan nanti setelah proses coaching selesai nanti kita kembali lagi berdiskusi ya Pak. Silakan kepada Bapak Adi untuk melakukan coachingnya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Selamat pagi Pak, keadaan sehat baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak, menggunakan metode kita. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Dari sesi coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang guru dalam mengelola waktu dan dengan lebih efektif, lebih baik dalam menggunakan program tahunan, menetapkan program semester, dan sekarang ini yang pasti kita akan menggunakan modul ajar. Bapak itu akan dibuat akan lebih baik dengan ada modul ajarnya. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan itu Pak. Apa saja hambatan dan kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Tentunya ada hal kesulitan dan hambatan Pak yang sering saya rasakan, yaitu yang pertama saya dalam menyelesaikan tugas-tugas banyak berbenturan dengan waktu-waktu lain, tugas utama, tugas masyarakat, tugas lingkungan, sekolah, dan tugas rumah tangga, sehingga saya harus bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin sehingga semua itu dapat terlaksana dengan baik. Itu ya Pak, Bapak masuk ke yang aktif ya Pak. Iya Pak, syukur. Nah, setelah mengintervensi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat kita lakukan ya Pak. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Ya Pak, rencana aksi yang saya akan laksanakan ya, itu harus jelas Pak ya, yaitu bagaimana saya nanti menjaga komitmen dengan baik terhadap aksi yang saya lakukan, sehingga nanti rencana itu dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana salah yang saya hadapi Pak. Bagus, Bapak sudah luar biasa dengan aksi yang jelas. Nah, sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Saya nanti yang terlebih dulu Pak ya akan membuat jadwal yang terstruktur. Saya akan mengajak teman-teman rekan sejawat
mohon bantuan mereka karena apapun yang saya kerjakan tidak akan terlaksana dengan baik Pak ya, tanpa ada dukungan dari teman-teman. Jadi nanti jadwal terstruktur jelas dapat dilakukan agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali Bapak. Bagaimana Bapak bertanggung jawab terhadap aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda, Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Ya, saya akan membutuhkan bantuan kepada yang pertama kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, yang pasti warga belajar, sehingga nanti perkembangan yang dilakukan dapat terlihat dengan nyata dan ada umpan balik dari semua pihak. Dalam saya menentukannya ada perbaikan dengan adanya baik tersebut. Kira-kira saya senang Bapak sudah dapat menemukan apa yang Bapak katakan. Saya tunggu ya Pak, akhirnya dalam waktu nanti kita akan bertemu kembali. Saya lihat nanti prosesnya akan sesuai atau sudah tercapai apa yang ingin Bapak. Iya, terima kasih Pak. Karena hal itu menjadi komitmen saya dan menjadi refleksi saya nanti ke depan. Saya rencana itu harus secepat mungkin saya lakukan. Setidaknya dalam minggu depan ini sudah terlaksana. Dan itu nanti Bapak bisa lihat, bisa berikan refleksi perbaikannya Pak. Terima kasih Pak. Sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Jackson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Nah sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan tadi? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching itu dengan cerita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alat tersebut bisa memvalidasi untuk menceritakan permasalahan dan aksi. Oke Pak Adi, menurut saya sebagai peserta ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik antara Bapak Adi dengan Pak Suryadi, dan juga sudah sesuai dengan proses alur dengan alur Tirta, dan juga Pak Adi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Suryadi sehingga Pak Suryadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tentang sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak. Oke, nah itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.